Dongeng tentang si Kancil dan Siput. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang lebat tinggal seekor hewan bernama Kancil. Pada saat itu, cuaca sangat cerah dan bertiuplah angin sepoi-sepoi yang membuat si Kancil menjadi sangat mengantuk. Akhirnya, si Kancil mempunyai inisiatif untuk berjalan-jalan di hutan agar harinya tidak sia-sia dan agar si Kancil tidak merasa mengantuk lagi. Pada saat itu si Kancil mulai berjalan-jalan dengan membusungkan dada, menyusuri hutan, dan akhirnya dia sampai di sebuah bukit. Lalu berteriaklah sang Kancil, "Wahai penghuni hutan, aku adalah hewan yang cerdas, cerdik, dan pintar. Tak ada hewan yang bisa menandingi kecerdasanku, kecerdikanku, dan kepintaranku." Setelah berteriak di atas bukit, si Kancil melanjutkan perjalanannya lagi, turun bukit, dan pada akhirnya si Kancil menjumpai sebuah sungai. Akhirnya si Kancil menyusuri sungai tersebut, dan pada saat itu si Kancil menjumpai seekor siput. Dan terjadi percakapan di antara si Kancil dan si Siput. Si Kancil disapa oleh si Siput. Si Siput bertanya, "Hai Kancil." Si Kancil menjawab dengan sombong dan memalingkan wajahnya. Kancil menjawab, "Hai juga Siput." Siput bertanya, "Apakah kamu sedang bergembira, si Kancil? Tadi aku mendengar kamu berteriak-teriak di atas bukit." Si Kancil menjawab dengan nada yang sombong. Si Kancil berkata, "Tidak juga, aku hanya memberitahukan saja kepada semua penghuni hutan ini kalau aku adalah hewan yang cerdas, cerdik, dan pintar, serta tidak ada yang bisa menandingi aku." Siput pun melanjutkan pembicaraannya dengan rasa tersinggung. Si Siput berkata, "Sombong sekali kamu Kancil, akulah hewan yang paling cerdik di hutan ini." Si Kancil pun menjawab, "Ah, mana mungkin Put, Siput tubuhmu sangat kecil, jalanmu pelan, mana mungkin kamu bisa secerdas aku dan setangkas aku." Si Siput marah dan tidak terima dengan si Kancil dan akhirnya si Siput menantang lomba lari pada si Kancil untuk membuktikan bahwa si Siput adalah hewan yang paling cerdas dan pintar. Si Siput menjawab, "Baiklah Kancil, bagaimana kalau besok pagi aku tantang kamu untuk berlomba lari?" Dengan wajah tersenyum menyepelekan, Kancil berkata, "Baiklah, aku terima tantanganmu Siput. Besok pagi aku akan datang dan berlomba lari denganmu." Akhirnya terjadilah kesepakatan antara si Kancil dan si Siput untuk berlomba lari. Saat itu hari mulai sore dan akhirnya si Kancil pergi meninggalkan Siput. Dan pada saat itu pula Siput lalu mempersiapkan strategi dan meminta tolong kepada teman-temannya untuk memenangkan pertandingan besok pagi melawan si Kancil. Siput meminta agar teman-temannya bersembunyi berjajar sepanjang jalur lomba lari, dan tidak lupa si Siput memberitahukan kepada teman-temannya agar dia muncul di depan si Kancil ketika si Kancil berteriak. Hari mulai petang, Siput dan teman-temannya berjalan berbaris menuju lokasi yang telah ditentukan dan bersembunyi berjajar sepanjang lintasan lomba lari. Dan pada waktu yang bersamaan pula, si Kancil mempersiapkan diri untuk mencari tempat tidur dan berlindung dari malam. Dan malam pun dimulai. Pagi yang cerah, matahari pun terlihat sinarnya begitu indah. Suara burung berkicau dan hewan-hewan lain mulai bergemuruh. Terbangunlah si Kancil dengan perlahan-lahan membuka matanya dan segera bergegas menuju tempat si Siput. Setelah sampai di tempat si Siput, si Kancil pun langsung memanggil dengan suara keras. Si Kancil berkata, "Hai Siput, apakah kamu sudah siap berlomba lari denganku?"
Siput pun menjawab dengan suara lantang, "Tentu saja aku sudah siap, Kancil, dan aku pasti akan menang." Selanjutnya siput mempersilakan si Kancil untuk berlari lebih dahulu, dan berlarilah si Kancil dengan sangat kencang. Dan si Kancil pun beranggapan bahwa si siput tidak akan bisa mengejar si Kancil. Setelah beberapa saat kemudian, si Kancil pun berteriak kepada si siput, "Kamu sudah sampai mana, siput?" Siput pun langsung berteriak menjawab, "Aku ada di depanmu." "Ayo, apakah kamu tidak bisa berlari lebih cepat, Kancil?" Kemudian si Kancil pun berlari lebih kencang dan menyalip si siput. Dan beberapa saat kemudian, setelah si Kancil telah merasa ada di depan, si Kancil pun kembali berteriak kepada si siput, "Kamu sekarang sudah sampai di mana, siput?" Kembali berteriak si Kancil kepada si siput. Si siput pun menjawab, "Aku ada di depanmu, wahai Kancil." Dengan terheran dengan melihat bahwa si siput ada di depan, maka si Kancil pun langsung berlari dan menambah kecepatannya lagi. Dan pada beberapa saat kemudian si Kancil pun berteriak, "Kamu sudah sampai mana, siput?" Ternyata si siput tidak menjawab pertanyaan si Kancil. Akhirnya si Kancil pun berpikir bahwa dirinya adalah pemenangnya. Setelah beberapa saat kemudian, si Kancil sudah mulai lemas dan kehabisan tenaga karena berlari dengan sangat kencang, dan pada saat itu pula si Kancil hampir sampai garis finish. Wajah si Kancil pun sangat gembira karena di perjalanan terakhir si Kancil tidak mendengar suara jawaban dari si siput. Si Kancil pun merasa bahwa dirinya adalah pemenang dari perlombaan itu. Tinggal beberapa langkah lagi si Kancil sudah sampai di garis finish. Dan sebelum sampai di garis finish, si Kancil terkejut karena di garis finish ada si siput sudah duduk di atas batu. Dan berteriaklah si siput kepada si Kancil, "Hai Kancil, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah ada di sini sejak tadi." Akhirnya si Kancil pun berjalan dengan menundukkan kepala menuju si siput untuk mengakui kekalahannya. Dan berkata si siput, "Makanya jangan sombong kamu, Kancil. Kamu memang hewan yang cerdik dan pintar, tapi belum tentu kamu adalah yang paling cerdik dan pintar." Si Kancil menjawab, "Iya, kamu benar, siput. Aku minta maaf dan aku tidak akan sombong lagi." Demikian adalah dongeng si Kancil dan si siput. Dalam cerita ini mengandung sebuah inti pesan bahwa kita tidak boleh sombong dan tidak boleh merasa pintar, karena masih ada langit di atas langit. Masih banyak yang lebih pintar dan cerdik dari yang merasa pintar dan cerdik.